Baik, terima kasih kepada Saudari Weni atas penjelasannya mengenai mata, masalah dan penyakit pada mata, pengertian lensa, dan juga jenis-jenis pada lensa. Selanjutnya, penjelasan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Dadan Sukmana. Kepada Dadan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membahas materi selanjutnya. Saya akan membahas dari indeks bias. Indeks bias yaitu merupakan suatu zat perbandingan cepat rambat cahaya pada udara dengan cepat rambat cahaya pada medium atau zat lain. Semakin besar indeks bias satu benda, semakin besar cahaya dibelokkan oleh zat tersebut. Maka dari itu, besarnya pembiasan juga bergantung pada panjang gelombang cahaya. Dalam spektrum cahaya tampak panjang gelombang cahaya beragam, dari gelombang merah dengan panjang gelombang merah yang terpanjang sampai panjang gelombang ungu yang paling pendek. Adapun indeks bias dalam beberapa zat, yaitu udara, nama zatnya udara dengan indeks bias 1,00029, hidrogen dengan indeks bias 1,00013, karbon dioksida 1,00045, air 1,33, es 1,31, etanol 1,36, benzena 1,50, gliserin 1,48, balsam Kanada 1,53, karbon disulfida 1,62, kaca kuarsa 1,45, intan 2,42, kaca corona 1,53, dan kaca Flinta 1,58. Lanjut ke hukum pembiasan. Pada penjelasan sebelumnya, dikatakan bahwa ketika cahaya melewati bidang batas dua bahan yang memiliki perbedaan indeks bias, maka cahaya akan dibiaskan. Misalnya, ketika ada seberkas sinar laser yang diarahkan pada sebuah permukiman atau permukaan, kaca pelan paralel, maka berkas sinar laser akan dibelokkan tepat di perbatasan antara udara atau kaca. Sinar datang dari udara dibiaskan dalam kaca mendekati garis normal. Demikian pula ketika sinar keluar dari kaca menuju udara, sinar dibiaskan kembali. Maka dari itu, bila besar sudut datangnya sinar diubah-ubah, maka besar sudut sinar bias pun akan berubah. Perbandingannya proyeksi sinar datang dan sinar bias ternyata merupakan bilangan yang tetap. Orang yang pertama menemukan bahwa terdapat perbandingan yang tetap antara proyeksi sinar datang dengan proyeksi sinar bias adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda yang bernama Wilbert Snell. Oleh karena itu, pernyataan tersebut dinamakan hukum Snell atau lebih dikenal dengan hukum Snellius. Hukum Snellius atau hukum pembiasan menyatakan bahwa satu, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan di satu titik. Yang kedua, apabila sinar melalui dua medium yang berbeda, maka hubungan sinar datang, sinar bias, dan indeks bias medium dinyatakan oleh persamaan. Pembiasan pada lensa. Pada dasarnya, pembiasan dapat terjadi pada beberapa benda bening, seperti air, kaca lensa, prisma, dan sejenisnya. Akan tetapi, yang akan dibicarakan di sini adalah pembiasan pada lensa, baik lensa cembung maupun lensa cekung. Lensa cembung merupakan lensa bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Ada 3 jenis lensa cembung, yaitu lensa cembung ganda, lensa cembung datar, dan lensa cembung cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibandingkan bagian tepinya. Ada 3 jenis lensa cekung, yaitu lensa cekung ganda, lensa cekung datar, dan lensa cekung cembung. Pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung dinamakan pula lensa konvergen karena lensa cembung memfokuskan atau mengumpulkan berkas sinar sejajar yang diterimanya. Di sini kita hanya akan membahas lensa yang kedua permukaannya cembung atau biconvex. Karena lensa cembung seperti ini memiliki dua buah permukaan, yaitu dua buah permukaan lengkung. Maka lensa cembung memiliki dua jari-jari kelengkungan dan dua titik fokus. Seperti halnya pada cermin,
Jari-jari kelengkungan lensa adalah 2 kali jarak fokusnya atau R sama dengan 2F. Untuk lensa cembung, jari-jari kelengkungan atau R dan titik fokus atau P bertanda positif atau plus. Sehingga lensa cembung sering dinamakan lensa positif. Panjang fokus lensa cembung bergantung pada ketebalan lensa itu sendiri. Jika lensanya lebih tebal, maka panjang fokusnya menjadi lebih pendek. Pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung dikenal menjadi 3 sinar istimewa, yaitu berkas sinar yang sejajar, sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus utama. Berkas sinar yang datang atau melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama, dan berkas sinar yang melalui titik pusat optik ditentukan tanpa dibiaskan. Dan untuk menentukan bayangan oleh lensa cembung diperlukan sekurang-kurangnya 2 berkas sinar utama. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung merupakan perpotongan dari sinar-sinar bias atau perpanjangan dari sinar-sinar bias. Apabila bayangannya merupakan perpotongan dari sinar-sinar bias, maka bayangannya bersifat nyata. Sedangkan apabila bayangannya merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar bias, maka bayangannya bersifat maya. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung dinamakan pula lensa divergen karena lensa cekung menyebarkan berkas sinar sejajar yang diterimanya. Di sini pun kita hanya akan membahas lensa yang kedua, permukaannya cekung atau bikonkav. Lensa cekung seperti ini memiliki 2 buah permukaan lengkung, sehingga lensa cekung memiliki 2 jari-jari kelengkungan dan 2 titik fokus. Pada lensa cekung, jari-jari kelengkungan atau R dan titik fokus atau P bertanda negatif atau minus, sehingga lensa cekung sering dinamakan lensa negatif. Pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung juga dikenal 3 sinar istimewa, yaitu berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Yang kedua, berkas sinar yang melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir adalah berkas sinar yang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan. Untuk menentukan bayangan oleh lensa cekung, diperlukan sekurang-kurangnya 2 berkas sinar utama. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung merupakan perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung seperti bersifat maya. Kemudian implikasi konsep cahaya cermin dan alat optik dalam pembelajaran IPA. Implikasi konsep cahaya, cermin, dan alat optik dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Konsep materi hendaklah disampaikan dengan cara mengenalkan terlebih dahulu masalah dengan lingkungan siswa dan juga keadaan nyata di sekitar siswa. Salah satu materi pelajaran IPA yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan kehidupan nyata siswa adalah konsep sifat-sifat cahaya, penggunaan cermin, dan macam alat optik yang pernah digunakan. Konsep tersebut hendaknya disampaikan oleh guru dengan cara semenarik mungkin karena materi tersebut sangat banyak. Konsep materi sifat-sifat cahaya tidak dapat disampaikan secara verbalisme, tetapi diajarkan kepada siswa dengan cara praktek dan observasi langsung. Hal ini untuk mempermudah siswa memahami konsep sifat-sifat cahaya, penggunaan cermin, penyakit-penyakit pada mata, dan macam-macam alat optik. Setelah melakukan praktek, maka guru memberikan penjelasan kepada siswa dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Maka dari itu, untuk mempermudah dalam menyampaikan pesan, hendaknya seorang guru haruslah menggunakan media pembelajaran dalam setiap pembelajarannya di dalam kelas. Pemilihan pembuatan media pembelajaran memiliki banyak jenisnya. Ada visual, audio, dan audiovisual. Guru tinggal menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan karakteristik siswa dan media pembelajaran yang akan digunakan saja. Dengan bantuan media pembelajaran dan juga berbagai metode pembelajaran yang diterapkan dalam membantu siswa menjadi berpikir kritis dan pembelajaran di kelas pun menjadi efektif dan menyenangkan. Peran media pembelajaran tidak semata hanya sebagai alat bantu menyampaikan pesan kepada siswa, tetapi diharapkan mampu memberikan kesan menarik perhatian siswa untuk memahami pelajaran serta juga akan siswa mudah mengingat materi yang disampaikan.
Mungkin cukup sekian pembahasan materi-materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, dalam kalimat-kalimat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dadan atas pemaparan materinya mengenai indeks bias, hukum pembiasan, pembiasan pada lensa cembung, lensa cekung, dan juga implikasi-implikasi konsep cahaya cermin dan alat optik dalam pembelajaran IPA khususnya di SD. Nah, dari yang sudah dipaparkan oleh saya dan juga rekan-rekan saya tadi, ternyata banyak sekali ya teman-teman ragam dan jenis dari cahaya, cermin, dan juga alat optik. Dan juga implikasinya terhadap pembelajaran IPA di SD. Nah, tadi juga disebutkan terdapat sifat-sifat, rumus-rumus perhitungannya, dan juga terdapat penyakit-penyakit pada salah satu alat optik yaitu mata. Nah, maka dari itu penting untuk kita sebagai calon guru untuk mengetahui akan materi-materi ini sebagai bekal kita nanti untuk mengajar. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan materi untuk presentasi pada hari ini terkait materi konsep cahaya, cermin, dan alat optik serta implikasinya dalam pembelajaran IPA di SD. Untuk menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Cahaya dihasilkan oleh suatu sumber cahaya memiliki panjang gelombang pada rentan antara 400 nm hingga 600 nm. Beberapa sifat-sifat umum dari cahaya diantaranya cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Nah, cermin terdiri dari cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Pada cermin datar dihasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar, sedangkan untuk cermin cekung dan cermin cembung, bayangan yang dihasilkan bisa bersifat maya atau nyata, bisa tegak dan atau terbalik, dan juga bisa diperbesar atau diperkecil. Ini bergantung pada di mana posisi bendanya serta cahaya. Cahaya pun mengalami pembiasan. Nah, seperti halnya pada cermin, pembiasan pada lensa juga membentuk suatu bayangan yang sifatnya itu berbeda-beda bergantung pada posisi di mana benda ini diletakkan di depan lensa. Nah, ada dua jenis lensa yaitu lensa cekung atau konkav yang disebut juga lensa divergen dan lensa cembung yaitu konveks yang disebut juga lensa konvergen. Alat optik memiliki beragam jenisnya. Mata sebagai salah satu alat optik alami memiliki masalah atau penyakit pula pada dasarnya dapat dibantu menggunakan lensa dan juga operasi. Dengan banyaknya pengetahuan dan materi mengenai konsep cahaya, cermin, dan juga alat optik, dapat membantu kita sebagai guru untuk memperdalam materi mengenai cahaya, cermin, dan alat optik agar menjadi guru yang profesional di masa yang akan datang. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 pamit undur. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.